yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita kepada bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunan. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Baharuilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah firman Allah seperti yang dikatakan Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Di haribaan Tuhan kulihat kasih-Nya.
Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dengan sabar dan hikmatnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketong ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mendahulunya mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengar sedikit dari berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami baca, bahkan kami dengar bersama, kami boleh mengerti dan kami mampu untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terbaca dari Yesaya 1 ayat 10 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Yesaya 1 ayat 10 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-20 di bawah perikop bertobat lebih baik dari mempersembahkan kurban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa,
Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bagaimana reaksi Bapak Ibu kalau tadi pagi Bapak Ibu datang di gereja, so gaya bagus, so cantik-cantik, so persembahan banyak-banyak, tapi sampai di muka pintu tertutup, lalu ada tulisan begini, "Seng boleh masuk, bet saya mau terima kamu." Bapak Ibu bikin apa tuh? Ya, pasti viral ya, langsung status naik. Majelis Jemaat kerja apa nih? Tapi kalau itu suara itu datang dari Tuhan, di depan pintu sana lalu Tuhan bilang, "Pi pulang, bet saya mau dilihat kamu. Beta saya mau kamu mau apa-apa perbeta lah, jangan injak kaki di beta pun pelataran." Untuk apa kamu datang di sini? Bapak Ibu rasa apa? Viral lain? Masih bisa viral? Siapakah kita sehingga sampai hari ini Tuhan Allah masih mengindahkan kita? Katong ni siapa? Kong anto masih hitung-hitung katong sampai katong masih dapat hidup. Barang ada yang sudah bayar upeti besar, ada yang suka kasih sesuatu yang bisa meluluh lantahkan cintanya dan membuat dia berpaling wajah. Sebenarnya kalau ketemu bangun pagi tadi ketemu masih raba di sebelah, beta pun laki masih ada, beta pun bini masih ada, beta pun anak-anak masih ada. Selamat pagi semuanya. Itu sebuah kehormatan. Allah mempercayakan saudara untuk menjalani hidup di hari ini. Nanti besok lain, tapi hari ini dulu. Yang penting hidup hari ini dulu. Ketemu boleh melewati hari ini dengan segala baik, Tuhan akan lagi berikan kita di dalam rancangan dan rencananya untuk kita menapaki hari besok. Jadi siapakah saudara dan saya? Sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang mengalami belas kasihan Allah. Allah kasihan saja. Dan kasihan Allah itu bukan karena siapa papa jua, bukan itu. Bukan kayak ketong kasihan lalu, sudah siang papa saja, bukan itu. Belas kasihan Allah dibangun atas kasih dan cintanya. Sekalipun engkau memberontak, sekalipun engkau membelakangi, tetapi Allah sekali jatuh cinta, dia tidak akan pernah berpaling. Itu realita Allah. Kita belajar dari kebenaran firman.
sebejat-bejatnya umat pilihannya, dia tetap mencintai. Dia memanggil dengan lembut walaupun kadangkala dia menghardik. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita dipertanyakan tentang apa arti ibadah kita. Di pelengkap Kidung Jemaat nomor berapa itu dia bilang, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu datang di rumah Tuhan pagi ini? Kan bisa saja lewat channel YouTube, ketun di rumah saja tuh, sing bisa datang di gereja lain. Tetapi mengapa Bapak Ibu begitu bergelora, Bapak Ibu begitu digairahkan untuk beta mesti datang di pelataran rumah Tuhan dan beta mau angkat beta pun puji-pujian, beta mau bawa beta pun kehidupan, beta mau bawa beta pun persembahan untuk Tuhan. Apa karena bangunan ini punya daya tampung? Apa karena saya punya sesuatu yang ingin saya perlihatkan kepada orang lain? Semua kita datang dengan alasan masing-masing. Tapi satu yang sama pasti ketum bilang, ketum datang mau puji Tuhan, ketum mau dengar firman Tuhan. Tapi betul dengar firman Tuhan atau main handphone? Kasnai status pembacaan Alkitab Yesaya 1 ayat 20. Seolah-olah saya sedang beribadah. Metode-metode, cara-cara beribadah kita dipertanyakan. Saya tidak sedang bertanya, tetapi Yesaya dalam nubuatannya mempertanyakan itu. Mengawali dia bilang, dengarlah firman Tuhan hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita hai rakyat manusia Gomora. Zaman Yesaya dengan zaman Sodom dan Gomora jauh sekali. Tetapi Sodom dan Gomora dijadikan acuan. Hidup beribadah, moralitas masyarakat. Seperti apa dengan Tuhan yang mereka iman. Abraham dalam perjumpaan dengan Tuhan ketika Sodom dan Gomora ingin di bumi hanguskan, dia melakukan negosiasi. Masa iya sih Tuhan hanya karena orang banyak itu bikin lalu ada orang yang masih baik di tempat ini Tuhan bumi hanguskan? Sing adil lah namanya. Pasti masih ada orang baik di antara manusia-manusia Sodom dan Gomora ini. Itu Abraham bilang, Tuhan bilang 50. Kalau ada 50, aman sayang, aman. Abraham bilang, kalau begitu 40 juga. Oh masih aman sayang. Abraham bilang juga tidak. 30, 20, 10. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Artinya apa? Sing sampai 10. Sudah pas selamat lain, masih balik belakang. Oh beta kah betul beta kah yang selamat sendiri kah? Tiang garam. Meragukan apa yang Allah sudah lakukan. Hari ini saya bilang begini, untuk apa bawa korban banyak-banyak? Saya ada di pengguna. Sebab apa? Beta sing suka lah, beta sujemu, beta su bosan. Saya mau lah, saya mau. Biar lembu, jantan, domba-domba, kambing yang beta yang suka. Apabila kamu datang ke hadapan hadiratku, barang kau datang sini siapa tuntut? Apakah Tuhan game-game hello? Dia bilang,
Apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan bawa lain, jangan bawa apa-apa lain. Lalu, kalau kau melakukan pertemuan-pertemuan, sudah, betsen suka liakan lain. Biar kamu bikin dari Senin sampai balik Senin, dari Januari sampai balik Desember lain. Betsen mau lihat lain. Sing, maaf. Di ayat 10 dia bilang, aku benci melihat. Bahkan tragisnya dia bilang begini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, apa yang Tuhan bilang? Aku memalingkan wajah. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mau mendengar. Subale muka kas tinggal, baru tutup telinga lain. Lalu kau bicara, para siapa dengar? Ya. Itulah situasi peribadahan yang ditolak oleh Allah. Baru beberapa minggu atau beberapa bulan kemarin kita ada dengan Amos 5. Aku tidak mau pandang, aku tidak mau lihat, aku tidak suka dan seterusnya. Yesaya mengingatkan kita. Yesaya mengingatkan. Allah juga bisa menolak kita. Jangan pikir kata-kata datang yang persembahan banyak tuh lebih baik dari orang lain. Halo, hati-hati. Datang dengan hati kah? Datang dengan apa? Sebab sebelum kita melakukan segala sesuatu, Allah sudah tahu. Mazmur 139 itu dia bilang. Balon tulis lah su baca. Mau berdiri kah, mau duduk kah, anto tahu apa yang ketemu bikin. Bahkan kalau di Yesaya, Yeremia dalam pemanggilannya, sebab dari dalam kandungan ibumu, aku sudah menetapkan engkau. Beta tahu siapa, beta tahu beta mau pakai alat itu seperti apa. Tapi ketika hari ini dalam pandangan Allah, yang Allah tahu kata itu seperti apa, lalu Allah bilang, beta suka, beta mau, pipi, jauh. Kalau sudah begitu apa yang ketemu dapat? Kalau sudah seperti itu, apa lagi yang bisa saudara-saudara harapkan? Bataria menangis air mata darah, Maraya Poro juga. Tapi sungguh Allah kita tidak bisa kita pakai dengan logika kita. Katong baru satu doa yang seng terjawab, Bapak Ibu sumangamui, Bapak Ibu bilang, hai Tuhan ini terdengar, katong pun doa pas sekali. Baru satu yang seng terjawab. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir dari sekian yang kita dapatkan hari ini atau kemarin atau minggu kemarin, bulan kemarin, adakah itu masuk di dalam daftar list permintaan kita? Oke, kita dapat kemarin 100. Hitungnya 100, dari 100 itu berapa yang kau minta? Ada banyak yang tidak kita minta, tetapi Allah berikan kepada kita jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Waktu para murid diserang oleh badai, dong kas bangun Yesus, dong bilang begini, mengapa tidur? Katong air semua, parau semua pono dengan air, kenapa kau si tidur? Ya, tapi apa yang Yesus kerjakan? Dia bukan timba air kas keluar, tapi dia bikin apa? Tenangkan topan dan badai. Bukan timba air kas keluar, tenangkan topan dan badai. Topan tenang baru kas keluar air. Katong kadang-kala sibuk kas keluar air sampai katong lupa Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu hari ini kita diingatkan bagaimana ibadah kita. Sungguhkah kita datang kepada Tuhan? Sungguh-sungguh kasih.
Yang tahu ketemu hati cuma beta Tuhan dan cicak-cicak di dinding. Ada bilang beta pu hati per sebelah, per cinta di sebelah sento. Hari ini tuh beta pu hati dengan Tuhan mau begini seng ada. Beta dengan Tuhan sendiri. Dan kadang-kala juga ketemu parlente Tuhan lain. Bapak Ibu Tuhan ini katun datang nih katun pun kurang-kurang. Lah katun sandingkan dengan janda yang miskin tuh, bahwa dia kasih dari depo yang kurang. Dia tidak memberikan dari kekurangannya. Tidak dibacakan di situ bagian firman itu bilang dia berikan dari kekurangannya. Dia berikan dari apa yang ada pada dirinya. Yang ada cuma itu saja tuh. Bukan kurang. Sekali Bapak Ibu menggunakan standar kurang bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu akan kurang terus. Karena apa? Allah tidak pernah kasih kita kurang-kurang. Allah kasih kita tuh lebih dari yang ketong pikir. Allah yang pernah kasih ketong kurang. Allah kasih kita di dalam kelimpahan. Dan kalau kelimpahan itu artinya apa? Penuh bagi saya, belum tentu penuh bagi orang lain. Orang lain pumpono, beta jangan iri hati nih orang lain pumpono. Karena beta pumpono Tuhan ukur akan yang beta pumpono sendiri. Tuhan tahu beta pun daya tampung. Tuhan tahu itu. Dan karena itu mari ketun datang for Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketun ibadah for Tuhan itu dengan hati. Bukan ada U di balik B. Oh kalau beta datang sombayang besok Tuhan beta minta apa saya mesti dapat. Betul tidak ada doa yang tidak didengar dan tidak ada doa yang tidak dijawab. Ya itu jawaban, tidak itu juga jawaban, nanti itu juga jawaban. Hari ini kita meminta belum dapat. Mungkin kita minta hari ini tidak untuk kita. Tetapi Tuhan bisa menjawabnya di generasi kita kemudian. Supaya genaplah firman Tuhan. Doa orang benar, bukan doa yang benar. Doa orang benar. Kita selalu merasa diri kita benar. Jadi kalau kita berdoa itu Tuhan mesti jawab. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Dan bagaimana menjadi orang benar? Bagaimana menjadi yang baik? Ayat 18 gampang tuh. Cuma dia bilang begini. Basuhlah, bersihkanlah, jauhkanlah, berhentilah, kendalikanlah, belalah, dan perjuangkanlah. 7, ada 7. Basuhlah, bersihkanlah diri. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berhentilah, bukan cuma jauhkan, tapi stop and berhenti. Kalau di tanda larangan, stop itu bisa, katom di tanda parkir juga bisa stop. Toh? Tapi kalau di tanda stop, jangankan parkir, stop juga seng boleh. Jadi kalau di tanda parkir itu bisa orang parkir, bisa juga orang stop. Tetapi di tanda stop, dilarang stop, orang jangan dia parkir, stop juga dia seng boleh. Jadi berhenti bukan cuma apa? Berhentilah, toh, bukan jauhkanlah saja, tapi berhenti deh akan barang jahat tuh, stop babuang akang, angka kutok, marka tonseng, suka ulang di ref. Kalau lagu itu belum ulang di ref 2-3 kali belum afdol. Baru pakai musik koda melengking, baru kunci bagus. Katong suka berenang di dosa, ya. Bapak Ibu bisa membedakan domba dengan babi? Bisa, domba kulit putih
babi gamu, babi ku daging enak. Ya. Tapi domba itu, kalau dia lihat peci-peci di muka, dia menghindar. Tapi babi, dia batona, dia barandang, dia baguling, wis, enak pas sekali. Katon tahu salah di muka, dosa di muka, maka katon sen menghindar, katon sen cari tikungan tanpa lain, katon lompat dan mandi-mandi di situ, mandi lumpur. Katon suka. Itu Tuhan, Yesaya bilang, mau persembahanmu, mau ibadahmu menjadi yang berkenan kepada Tuhan, mau hidupmu menjadi yang berkenan kepada Tuhan, basuhlah, bersihkanlah, berhentilah, usahakanlah, kendalikanlah, belalah, dan perjuangkanlah. Hidup sing stuck. Status bagus, hidup ini adalah perjuangan. Tapi sing berjuang. Pokoknya kalau saya datang layani beta, saya masuk gereja. Tuhan bilang barang kalau saya masuk, untung apa? Saya nggak ada untung. Yang justru rugi adalah saya. Karena apa? Berkat itu, Bapak Ibu ingat, berkat itu saya bisa dikirim pakai tiki. Saya bisa COD. Berkat satu-satu dia kasih per satu-satu. Saya bisa mama datang lah, papa saya datang lah, mama bilang sudah jual naik papa bet pergi gereja bet pulang berkat per se. Satu-satu dan dia punya. Karena sing diantar lewat tiki atau COD. Satu-satu di dia pun tangan. Satu-satu di dia pun kehidupan. Nah itu hidup kita adalah liturgi. Liturgi kita itu dari awal sampai akhir, katong angkat votum dan salam, katong bilang pengakuan dosa, katong mengalami pengampunan, katong mengalami petunjuk hidup baru, katong berkomitmen untuk mau melakukan hidup baru. Lalu katong dengar firman, katong merespon firman, katong kasih persembahan, katong berdoa syafaat, dan terakhir katong diutus dan katong terima berkat untuk pengutusan itu. Seperti itu katong hidup. Jangan cuma datang ibadah, yang penting beta dapat berkat. Lo yang dari ujung sampai terakhir, siapa dapat akang? Ibadah itu dia harus satu paket. Karena itu tidak terletak pada apa yang kau bawa. Tetapi kesungguhanmu menjadikan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mesti bikin 7 itu. Ya? Karena itu Tuhan bilang begini. Mari ketong berperkara. Mari ketong berperkara. Beta hapus kamu pun dosa-dosa sudah ya, beta lupa sudah, beta sing ingat lain. Sudah yang kemarin kamu bikin yang tadi lah bet bilang, bet se mau lihat, bet se mau pandang, bet su jemu, bet su bosan. Sudah. Selesai. Bet sing ingat lagi. Aku menghapus dosamu. Ya. Ayat 18. Marilah baik kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Kata ini belum pernah, siapa yang sepil luar negeri juga, udah pernah dia salju, kyo marbetnya ini cuma nonton salju tuh dari televisi. Bet sentau salju tuh dia seperti apa, dia pun dingin seperti apa, beta jo sentau. Katong berimajinasi. Tapi yang katong dia salju saya pernah warna kuning atau putih gading. Salju tuh putih, di Samoa tanpa dia warna sama. Di Afrika yang manusianya hitam, saljunya tetap putih. Ya. Di utara dia pun manusia warna merah, tapi tetap saljunya putih. Di Indonesia orang Ambon pun darah merah, walaupun di Jawa ada bilang darah biru.
Tapi pas pi sumbang darah sama, dong pun darah sama, merah. Nanti kondom pun golongan beda-beda, itu soal kemudian. Tapi semua darah sama. Bayangkan warna merah bisa diputihkan menjadi seperti salju. Itu alas kerabeng sampai, ala kucai sampai. Tapi kalau kotong kuca pakai baik clean, gimana tuh? Pakai yang rusak tuh? Tapi Allah bikin lebih dari itu. Dia bikin bersih, new, putih, mangkilat. Sing inga-inga lain. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bersih, manis, indah dilihat. Kalau orang habis operasi mata, lalu dokter bilang begini, kalau dapat lihat cahaya, bilang dan cahaya yang masuk itu saya pernah berwarna. Dia hanya warna putih. Bapak Ibu lihat ada cahaya warna-warna, cahaya selalu putih. Nanti kalau dia pembiasan, ya pembiasannya melahirkan merah, putih, biru, kuning, itu pembiasan. Tetapi spektrum putih itu tetap dia putih. Nah, kalau Tuhan mau bikin yang begitu baik, Tuhan bilang mari sudah beta ambil misalnya kita bilang ketondil lah, ketondil. Tuhan bilang bet dildeng, ale don jua. Kamu berdosa sudah bet lupa. Ayo, bet senyanya lagi. Menurut Bapak Ibu, memaafkan lebih baik kah, mengampuni lebih baik? Memaafkan, Bapak Ibu mau dapat maaf kah, dapat ampun? Tapi yang Bapak Ibu bikin, kalau orang dapat ampun, saya bikin. Hanya orang yang dimaafkan, dia bikin ulang. Tuh? Sudah, kalau laki selingkuh, bini-bini bilang begini, ya sudah, itu saya ingat-ingat lain. Mari kita mulai dari yang baru. Betul ya? Semoga saya ada yang selingkuh di sini saja, aman. Tapi pas laki bikin salah, barang yang sudah 20 tahun lalu, mama-mama cungkel sama dia linggis. Yo, saya tuh, dulu tuh, dulu terus, tete dulu. Ya? Katong anak bikin salah, katong saya marah hari itu. Marah dia sudah di muka dia tuh, dia ada bikin salah tuh, saya simpang. Nanti dia baru mulai tutur silsilah. Energi habis, anak saya ingat anak pun salah. Bapak Ibu, memaafkan itu mudah. Tapi mengampuni itu sulit. Karena apa? Mengampuni itu sing ingalai. Lupa, dan itu Allah. Kalau Allah ingat-ingat, maka saya percaya hari ini terjadi perkabungan massal di seluruh tempat. Ya? Kebinasaan yang akan terjadi, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Allah begitu mencintai kita, Allah melupakan. Di dalam Yesus, Allah telah melupakan semuanya itu. Dan dia kasih kehidupan yang baru berkata. Dan karena itu di ayat 19 dan 20 dia bilang, jika kamu menurut dan mau mendengar. Menurut dan mau mendengar. Jika kamu melawan dan memberontak, maka kalau tadi bilang menurut dan mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Jika melawan dan memberontak, kamu akan dimakan pedang. Jadi menurut dan mendengar. Mendengar tuh gampang Bapak Ibu ya. Mendengar, ya sudah saya bicara dan saya mulu lala. Yang penting
Sen tahu dia ada lawang mangantu nih. Ya. Tuh kadang-kadang pendeta hot balik tulia jemaat. Manggut utuh hot bagus tak tahu dia ada mangan. Cepat-cepat jula habis. Ya. Mendengarkan. Artinya dengar baik-baik. Lalu bikin akang jua lebih baik. Kenapa Tuhan cuma kasih ketemu mulu 1, telinga 2? Artinya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan mau katun dengar antua pun suara setiap hari. Dengar antua pun suara setiap hari itu artinya apa? Katun membangun relasi yang intim dengan dia setiap saat. Belajar pada kebenaran firman-Nya. Sekarang mau pi gereja, pi unit, pi wadah. Aduh. Susahnya setengah mati. Alasan lah, jam kerja belum habis lah, beta lupa lah, segala macam. Tapi kalau itu sudah menjadi habit, kebiasaanmu, polamu, biar hujan, badai, guntur, kilat, terobos. Sehingga ada orang yang bisa pilih beta penghubungan dengan Tuhan. Sehingga ada. Biar kematian di depan beta sekalipun. Tidak ada orang bisa menahan beta untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari katong buka katumpung hati for Tuhan. Katong taruh katumpung hidup for antua. Bangun katumpung mesbah kehidupan itu setiap saat. Jangan kas tinggal katumpung mesbah tu kosong tanpa katumpung kehadiran. Apalagi Tuhan punya kehadiran. Jangan katong minta Tuhan cuma ada di katumpung meja sembayang. Tapi katong yang pernah sampai di meja sembahyang itu. Jangan Tuhan cuma katong minta Tuhan kasih berkat di katong meja makan, tapi katong yang pernah duduk di meja makan itu. Jangan minta Tuhan buka katong tingkap-tingkap langit, penuhi katong tampayang-tampayang kehidupan, sementara katong sing sadia tampayang itu. Sediakanlah. Memulai mujizat pertama kalinya, Yesus yang bilang, sim salabim aba kedabra, air berubah menjadi anggur di dalam parigi seng. Tapi dia bilang, penuhilah tempayang atau buli-buli yang ada. Ada air baru mujizat terjadi. Siapkan semuanya, maka kau bisa melihat mujizat Allah. Kalau hidupmu tidak pernah disiapkan untuk melihat mujizat, jangan pernah kau bermimpi untuk melihat mujizat itu. Buka hatimu. Tempatkan Tuhan seutuhnya dalam hidup. Jangan Tuhan dipakai sebagai payung. Ujang baru ketong keluar. Atau Tuhan itu sama dengan barang bekas di gudang. Perlu baru pi cakar gudang. Barang itu bet ingat ada taruh di mana Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ada di kehidupan kita. Dia mendominasi kehidupan kita. Sehingga kata dan perbuatan kita mengekspresikan kata dan perbuatan Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Nah, itu menurut dan mau mendengar. Buka telingamu, buka hatimu, buka kehidupanmu. Bilang Tuhan, ini tempat tahta sucimu. Kalau itu tidak kau lakukan, jangan marah. Kalau pedang menjadi bagian. Kalau di Maliaki dia bilang, ujilah aku. Apakah tidak mungkin aku akan menghardik belalang-belalang pelahap. Belalang itu datang sing satu. Dengdong itu mesti sing ada komando. Belum datang sing ada siapa yang siap serang sing. Don sing sama apa?
Dikompila, semua hormat. Don datang, seret, saya pakai komando, sekali tabrak cuma tinggal pohon saja, dengan ranting-ranting, daun-daun susah yang ada. Jadi belalang pelahap itu bisa saja dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu. Jangan sakit, habis ini sakit, saya nggak tuh pergi dokter, mar dokter bilang saya harus pergi dokter ini, lalu mulai mawe. Ada mata panas lah, mata apa lah, saya tahu lah, mata merah lah. Dunia sutarang, mesti pakai begitu-begitu lah. Ibarat dia yang suka beta, aduh, barang kalau beta sakit, beta pun ATM pindah tangan, kan seng tuh. Orang tidak akan membenci kita kalau kita melakukan kebaikan. Karena itu jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Bersih hidupmu, orang akan senang. Iya dong bicara-bicara beta, kalau dong bicara-bicara beta di belakang-belakang beta. Setengah dong bicara, dong mulu putus, saya sudah jauh di depan mereka. Karena kan dong bicara di belakang tuh, terus saya berani bicara di muka karena saya selangkah lebih maju. Apa tuh? Iklan mobil apa tuh? Selangkah di depan. Atau hidup itu selangkah di depan, walaupun selangkah di depan itu ada maut, tetapi selangkah kita di depan kita juga yakin kita bersama dengan Yesus. Asal tadi, kalau ketemu mau dengar dan melakukan, ketemu mau kasih bersih ketumpu hidup, ketemu mau bikin baik, maka hidupmu pasti baik-baik saja. Ya, hari ini ada baptisan, tugas orang tua itu saya gampang. Jadi Mama Ani dan Papa Ani juga saya gampang. Bukan Mama Ani nanti aduh naik kelas, Natal, Tahun Baru, lalu CD, kawin dengan habis, saya tahu Mama Ani di mana. Tugas orang tua juga bukan soal kas makan dan kas pakai. Sebab soal makan yang pakai bisa tuh. Kadang kalau orang tua bilang pada tetangga bilang, tolong buang-buang mata for dia, barang bet mata kalau buang lalu bet pakai mata apa lagi? Tolong buang mata dulu, buang mata. Lo kau bikin apa? Ya? Kau bisa simpan emasmu pakai kunci berangkas, kau jaga dengan baik, tetapi anakmu kau kasih orang lain jaga. Anakmu jauh lebih berharga dari emas. Emas barang cari-cari, tapi anak itu adalah anugerah. Anak itu anugerah yang harus dijaga, dirawat, dipelihara, bikin baik-baik. Supaya sama dengan pemazmur bilang, pada waktunya ketika anak panah itu dilepaskan, dia tepat sasaran, dan ketika aku duduk di pintu gerbang, aku tidak akan malu dan aku bisa berhadapan dengan siapa saja. Yang orang tua bilang tuh, kalau anak-anak baik, anak-anak pun kehidupan mensukacitakan Tuhan, orang tua pun muka tarangka. Tuh. Orang tua bilang yang penting nyong dan nona baik-baik, angka mama dan papa pemuka saja. Itu sudah lebih dari cukup. Itu kehormatan keluarga. Kalau ketong orang tua minta ketumpung kehormatan dijaga. Hari ini Tuhan bilang for ketong, jaga beta pun kemuliaan dan kehormatan juga. Bikin baik, dapat baik. Sapa tanam papaya, makang papaya. Sapa tanam rambutan, makang rambutan. Cuma Bruri saja yang bilang, buah semangka berdaun sirih. Tapi tidak ada di bawah kolong langit ini. Tanam durian, makang papaya. Sapa tanam baik, dia dapat baik. Hukum tabur tuai tetap berlaku di bawah kolong langit ini. Karena itu, mari katong hidup baik-baik satu dengan lain. Katong hidup baik-baik dengan katong pun diri lain. Katong hidup baik-baik dengan katong pun rumah tangga. Supaya katong juga bisa baik-baik dengan katong pun tetangga.
Ketong hidup baik-baik dengan ketong pun persekutuan, supaya ketong juga bisa hidup baik-baik dengan ketong pun pelayanan. Bahwa kalau ketong pun diri yang baik, mau jungkir balik dunia seperti apa ketong juga akan tetap tidak baik. Bermula dari ketong pun diri, dan kita akan merubah dunia ini. Ya. Paulus bilang, berubahlah karena pembaruan budimu, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati bukan soal fulus yang kau bawa, tetapi soal hatimu. Kau mau kasih dengan tulus untuk Tuhan, atau kau kasih dengan bulus untuk Tuhan. Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Jadilah orang-orang pilihannya selalu, yang mendapat kehormatannya. Dan di dalam kehormatan itu, kita kembalikan untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Selamat menjalani hidup di usbu yang baru, dengan menjadi orang-orang yang siap membasuh diri, membersihkan diri untuk berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah, belalah, dan perjuangkanlah. Hidup ini hanya sementara. Dan hidup ini cuma satu kali. Dan pakai hidup ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya namamu juga menjadi nama yang bisa dikenang oleh generasi-generasimu ke depan. Tuhan menolong dan menguatkan ketong semua. Amin. Kita bersaat teduh. Kita ada dalam pelayanan baptisan kudus. Untuk maksud ini saya menjemput orang tua dan para saksi berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada para orang tua dan saksi, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudara menyatakan janji saudara-saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudara bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudara sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Apakah saudara-saudara juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta, kasih, dan pengetahuan, serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara roh, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dimohon duduk, orang tua dan para saksi tetap berdiri. Mari kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat.
Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memelihara dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Sambil pelayanan baptisan dipersiapkan, kidungkan Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Sukacita hamba menimba dari mata air kehidupan. Sekira keren hapuk pagaya, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya engkau tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, dan kiranya engkau tetap berada pada jalannya sampai akhir hidupmu. Sakwero, Jofir, so ya. Sakwero, Jofir pagaya, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya engkau tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, dan kiranya engkau tetap berada pada jalannya sampai akhir hidupmu. Yona Nobelia Kamanto Nobelia. Jona Nobelia Kamanto, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya engkau tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, dan kiranya engkau tetap berada pada jalannya sampai akhir hidupmu. Sor Sains Draxler, aku membaptiskan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya engkau tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, dan kiranya engkau tetap berada pada jalannya sampai akhir hidupmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita jemput kita semua berdiri. Ku mengasihi Yesus tak henti. Ku mengasihi Yesus tak henti.
Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan Allah yang besar, yang telah memilih dan memasukkan keempat anak ini dalam persekutuan umat Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertai mereka, agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan menjadi orang percaya yang taat kepada Tuhan. Berilah hikmat dan ketaatan kepada orang tua dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janji mereka. Ajarilah kami juga selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dimohon duduk, paduan suara SMTPI dengan kidung pujiannya disilakan.
Sekali lagi kesempatan diberikan kepada pemuda sektor Teratai untuk mengkidungkan kidung pujiannya.
Kita diajak untuk memberikan pemberian syukur kita. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sambil kita memberi persembahan, kita lantunkan bila topan keras melanda hidup. Berkat Tuhan
hidupku. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitungan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah kau ambil Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pendial choir dengan kidung pujiannya disusul dengan set and voice.
isi hatiku tak tahu bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu, karena ku yakin dan percaya padamu Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Kau Allahku, Kau benteng kehidupanku. Dalam tangan-Mu ada pengharapan. Ke dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah daku di balik salib-Mu.
Berjalanlah kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu, Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena ku yakin dan percaya padamu, Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Mari kita mempersiapkan diri untuk ada dalam syafaat-syafaat kita. Mari kita bersyafaat. Kami percaya sungguh sorga bertempik sorak, karena ada banyak pujian yang kami angkat. Terlebih ketika di hari ini, Tuhan mencatat dalam buku kehidupan 4 anak yang Tuhan perkenankan sebut nama mereka untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dari tengah-tengah kehidupan keluarga Pagaya, Tuhan mengantar anak kekasih Sakira Karen Hapuk dan Sakwero Jovir untuk dimeteraikan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dari tengah-tengah kehidupan keluarga Kamanto, Tuhan membawa anak kekasih Jonah Nobelia, dan dari tengah-tengah kehidupan keluarga Leasa, Tuhan mengantar anak kekasih Sort Sain Draxler Leasa untuk menjadi bagian dari kehidupan ahli waris kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani di saat ini. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi sungguh ini karya Allah bersama-sama dengan semua kami yang hadir di dalam rumah Tuhan, gedung gereja ini, untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketika kami merespons panggilan Tuhan lewat dentangan bunyi lonceng yang Tuhan berikan bagi kami, suara yang merdu itu memanggil kami untuk kami datang di pelataran, dan kami bersyukur bahwa Allah tidak menolak kami. Allah memperkenankan kami mengangkat puji-pujian kami. Allah memperkenankan kami mengaku segala dosa dan pemberontakan kami. Bahkan kami diberikan anugerah pengampunan, dan kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dari Tuhan lewat firman kebenaran Allah. Dan Tuhan sendiri telah melayakkan kami untuk mengantar pemberian-pemberian syukur kami. Baik kami yang ada di dalam rumah Tuhan ini, maupun kami yang terhubung lewat jaringan YouTube, dimanapun kami ada, di rumah tinggal kami, di rumah tangga kami masing-masing ketika kami membangun persekutuan dengan Tuhan lintas ruangan ini. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan menyelimuti kehidupan kami dan melayakkan kami untuk membawa setiap gumul dan pinta kami. Tuhan kenal setiap kami yang hadir di tempat ini, nama-nama kami Tuhan sebut. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan karena itu Bapa, tiliklah kami, lihatlah kami, dan kami bermohon, dengarlah setiap seruan kami. Palingkanlah wajah Bapa dan tataplah kami. Lihatlah tangan kami yang tertadah ini untuk meminta belas kasihan Tuhan.
Dan biarlah ketika semua yang kami lakukan di saat ini menjadi janji penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga pada saat kami kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, kami keluar dari rumah Tuhan ini, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami membawa berkat-berkat kehidupan itu. Bapa di sorga, berkati kami di setiap rumah tangga dan rumah tinggal kami yang Tuhan tempatkan dalam jemaat GPM Peniel Bentas di sini, dalam tanggung jawab kami sebagai pekerja, baik di rumah, di ruang-ruang publik kami, di ruang-ruang pengabdian kami, di tempat-tempat pekerjaan kami. Kami berkendaraan, berjalan kaki dengan setiap gumul-gumul kehidupan kami. Kami yang bertambah setahun usia dalam sukacita hidup di hari ini, secara pribadi maupun kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan akan melengkapi sukacita kami ini dengan terus berjalan bersama kami di 365 hari kehidupan yang Tuhan bentangkan bagi kami. Dan di dalam perkenan Tuhan, kami dilayakan menjemput tahun baru kehidupan kami di tahun depan, di mana Tuhan perkenan untuk kami ada di sana. Kami bersama dengan kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, jamahan tangan kasih Tuhan di dalam Yesus tabib yang benar, dokter di atas segala dokter. Iman kami mengatakan dengan bilur-bilur kasih Allah, orang-orang kekasih kami yang terbaring dalam erangan kesakitan, bahkan mereka yang sudah lanjut usia, ada di dalam jamahan kesembuhan ilahi. Jadilah demikian supaya iman dan pengharapan kami tidak menjadi pudar. Bapa di sorga, kami berdoa bersama dengan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk melakukan panggilan kami terhadap anak-anak kami. Bukan soal makan dan pakai, tapi bagaimana kami membawa anak-anak ini menjadi generasi-generasi Daniel, menjadi generasi-generasi emas lewat dunia pergaulan, dunia pendidikan mereka, dunia bertumbuh mereka. Mereka sementara memasuki dunia pendidikan di tahun ajaran yang baru, dari PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMU, SMK, bahkan perguruan tinggi, yang karena panggilan pendidikan ataupun pekerjaan ada kekasih-kekasih kami yang terpisah dari kami. Berkenanlah Tuhan ada dengan mereka. Ingatkan mereka Bapa, bahwa apa yang mereka lakukan di luar sana mungkin tidak terlihat oleh mata kami sebagai orang tua, tetapi mata Tuhan tetap melihat mereka, dan kami taruh mereka seutuhnya di dalam tangan Tuhan, sehingga mereka tahu sungguh-sungguh apa yang harus mereka kerjakan ketika mereka sebagai pekerja, ketika mereka sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar. Mereka tahu arti pengorbanan orang-orang kekasih yang melakukan yang terbaik bagi masa depan mereka ya Tuhan. Karena itu, buatlah mereka mengerti dan memahami sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Kami berdoa bersama dengan kekasih-kekasih kami dalam panggilan sebagai suami istri. Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai suami istri, kadangkala atas nama kemanusiaan kami gagal melakukan tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab menghormati, tanggung jawab untuk menopang, mengukuhkan satu dengan yang lainnya sebagai pasangan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kadangkala kami ingin berlari meninggalkan tanggung jawab kami sebagai suami maupun istri atas nama kelemahan-kelemahan kami. Tetapi kami tetap berteguh di dalam janji Tuhan, dan kami bermohon ya Tuhan, jangan tarik janji itu dari kehidupan kami, bahwa hanya maut yang bisa memisahkan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, dalam tanggung jawab sebagai suami istri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di hadapan Allah, dan melakukan tanggung jawab kami di rumah tangga kami, di rumah tinggal kami masing-masing. Kami berdoa bersama dengan kekasih-kekasih kami yang karena panggilan orang-orang kekasih, Tuhan mempercayakan tanggung jawab tunggal bagi kami sebagai orang tua tunggal, menjadi papa dan mama bagi anak-anak kami. Tuhan, tolong kami untuk melakukan panggilan ini. Memang berat tanggung jawab ini Tuhan, tanggung jawab ganda ini harus kami pikul. Tetapi kami percaya Tuhan kasih kami bahu yang kuat untuk menerima tanggung jawab ini, dan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa bersama dalam tanggung jawab kami sebagai umat maupun pelayan. Tuhan berkati kami dalam panggilan pelayanan yang kami kerjakan, baik sebagai umat maupun pelayan, pendeta, penatua, diaken, bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada di sektor badan-badan pembantu, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, para pengasuh,
Tuhan berkenan berkati semua kami, sehingga panggilan yang kami nyatakan untuk tetap ada di jalan Tuhan, kami dapat melakukan itu di dalam takut akan Tuhan, dan kami klaim janji Tuhan. Bekerja dengan Tuhan, jeripaya tidak menjadi sia-sia. Kami mendapatkan upah itu ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan di saat ini di dalam rumah Tuhan ini, kami sebagai singer, sebagai kolektan, kami sebagai majelis jemaat yang bertugas, pendeta, penatua, diaken, bersama seluruh komponen yang ada, teknisi, pemandu multimedia, pemain keyboard, para tuagama, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan kami di pagi ini. Berkatilah Tuhan, dan kami klaim janji Tuhan, kami akan mendapatkan upah itu. Kiranya apa yang kami kerjakan di hari ini menjadi berkat yang hidup bagi orang-orang yang kami layani, tetapi juga berujung berkat yang hidup bagi rumah tangga, keluarga, bahkan pekerjaan kami dan kehidupan kami secara pribadi. Sesuai janji Tuhan bagi kami, genapilah itu ya Tuhan. Kami akan melangkah memasuki usbu yang baru, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bersama dengan tim yang menangani hak-hak pengungsi. Karena konflik kemanusiaan, ada begitu banyak orang mengalami kondisi sebagai pengungsi, dan ada banyak hak-hak yang belum terselesaikan. Tuhan, jikalau hak-hak itu memang harus menjadi milik kami, kami percaya kalau Tuhan sudah membuka pintu, tak seorang pun sanggup menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah menutup pintu, tak seorang pun sanggup membukakannya. Berkati tim yang sementara berupaya, Ibu Helena Takaria Patirane dan Ibu Nel Patiwail. Tuhan berkati mereka dengan seluruh keberadaan mereka. Kami percaya setiap perjuangan ada hasilnya. Tuhan tidak akan menjadikan kami pecundang, tetapi kami diberikan Tuhan kekuatan untuk menjadi pemenang-pemenang ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bersama dengan anak-anak Ojek Mawar Saron. Tuhan berkati mereka ketika hari ini mereka menyatakan tanda-tanda syukur mereka. Terimalah tanda-tanda syukur mereka dan ajari mereka Bapa, bahwa mereka terus melakukan panggilan bersyukur ini di hari-hari kehidupan mereka. Ajar mereka untuk kuat menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, sehingga mereka tidak menggadaikan apa yang mereka upayakan atas nama kesenangan-kesenangan semata. Dan karena itu Bapa, ingatkan dan gelisahkan mereka, apa yang mereka kerjakan akan mereka antar bawa pulang menjadi natsar-natsar yang hidup, tetapi juga menjadi roti-roti yang hidup, yang mengenyangkan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka menjadi peminta-minta di pinggir jalan. Bapa di sorga, inilah kami yang berbakti dan memuliakan Allah di saat ini. Tolong kami Tuhan untuk melangkah pada waktunya meninggalkan rumah Tuhan ini. Kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami membawa berkat-berkat kehidupan itu. Dan kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami seusbu lamanya. Panggilan pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang kami kerjakan, kiranya di usbu yang baru menjadi yang hidup dan memuliakan Allah. Ini kami dengan sukacita beribadah kami di saat ini. Terima semua yang kami lakukan di saat ini ya Bapa, sebagai persembahan yang berbau harum di mata Tuhan. Kami mendoakan kekasih-kekasih kami yang karena kondisi mereka tidak bersama-sama dengan kami dalam persekutuan di rumah Tuhan, tersambung mereka dengan hubungan YouTube ini Bapa, diberkati di rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya firman yang didengar, puji-pujian yang kami angkat menjadi bagian kehidupan mereka, dan berkat Tuhan selalu ada juga bagi mereka. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Terima dan sambut kami di dalam Kristus Tuhan yang sudah berdoa, Kristus Tuhan yang mengajar para murid berdoa, dan diteruskan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan selamatkan. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita jemput kita semua berdiri. Tolong kidungkan bersama kidung jemaat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah.
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Kita ulangi bagian refrainnya, Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Hatiku berserah penuh. Ku berserah penuh, tanganku dipegang Tanganku teguh. dipegang teguh. Tanganku dipegang Tanganku teguh. dipegang teguh. Tanganku dipegang Tanganku teguh. dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, baptisan kudus telah mengingatkan kita betapa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umatnya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Arahkanlah hati dan seluruh kehidupan saudara kepada Allah dan terimalah jamahan janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita bersaat duduk. Kita semua pun selamat hari Minggu, selamat menjalani usbu yang baru bersama dengan Tuhan. Jadilah orang-orang yang terus melakukan yang terbaik, supaya kita bisa mempersembahkan pula yang terbaik untuk Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan, Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih kami mohon setia. informasi, perhatian terhadap sebuah informasi kehilangan. Telah ditemukan sebuah kartu BPJS yang baru saja ditemukan dalam kebaktian ini atas nama Lydia Grace Timisela. Bagi yang merasa kehilangan kartu BPJS boleh mengambil di kami di sini. Atas nama Lydia Grace Timisela. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Cek cek.